Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di mana saja berada? Semoga sehat selalu dan jangan lupa jaga imunitas agar kalian terhindar dari penyakit. Semangat, 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 luar biasa, hidup sehat. Siswa-siswi, bersama Mr. Agam pada mata pelajaran PJOK kelas 11. Pada kali ini Mr. akan membahas tentang materi bab 10 atau pembelajaran 10 tentang menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Siswa-siswi, Mr. akan merangkum materi kali ini karena materinya sangat panjang sekali dan Mr. akan memblok warna kuning dan akan merangkumnya dan akan menjelaskannya secara singkat dan jelas. Baik, siswa-siswi, kita langsung saja bahwa AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini bukan penyakit keturunan atau warisan. Ini menyerang kekebalan tubuh atau imun sistem, yaitu sistem pertahanan alami tubuh terhadap serangan organisme yang merupakan musuh. Penyakit ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi. Lanjut, pengertian penyakit HIV atau AIDS. 1. Virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Penjelasannya, HIV adalah virus atau jasad kemik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Jadi virus ini akan menyerang darah putih kita. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV berarti mengidap HIV di dalam tubuhnya dan disebut dengan HIV plus atau positif. Penyakit AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome atau sindrom yang bahasa Indonesianya adalah sindroma, merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Deficiency adalah bahasa Indonesia berarti kekurangan, sedangkan imun berarti kekebalan. Sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat, ya. Nanti siswa-siswi tinggal baca saja penjelasannya di bawahnya. Yang selanjutnya, pengidap HIV atau penderita AIDS, penyakit tersebut dapat menjadi berat, ya, bahkan dapat menimbulkan kematian. Jadi hati-hati, nanti kita akan membahas apa aja gejalanya dan penyebabnya di bawahnya atau penjelasan kita. Yang selanjutnya, bahaya penyakit HIV, HIV atau AIDS. Bahaya besar penyakit HIV yaitu yang pertama, AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Yang kedua, kematian menurut perhitungan WHO 1992 tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Bayangkan 3 orang setiap menitnya sedunia. Yang selanjutnya, yang ketiga, serangan bagi anak muda. Inilah yang merupakan yang keluar dari norma-norma agama, justru lebih banyak anak muda. Yang keempat, tidak bermoral, ya. Yang kelima, permasalahan lain yang berdampak sangat tinggi bagi penular virus AIDS adalah remaja yang meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan. Itu sangat mudah sekali terserang oleh AIDS atau HIV. Yang keenam, bunuh diri. Jika seorang menderita penyakit ini, maka akan menimbulkan depresi atau yang disebutnya yang mendalam, ya, depresi yang mendalam maksudnya. Semangat hidupnya rendah dan hilang kepercayaan diri, ya. Yang ketujuh, menjadi gila atau orang yang hilang kepercayaan diri.
Yang selanjutnya, siswa-siswi bahwa penularan penyakit HIV, penularan di dalam tubuh manusia atau orang yang menular penyakit HIV terdapat pada cairan-cairan tubuh, yaitu darah, air mani, cairan vagina atau cairan kemaluan wanita yang telah terbukti bahwa ketiga cairan ini yang dapat menularkan HIV. Jadi hati-hati ya. Yang selanjutnya, cara penularan HIV. Salah satunya adalah hubungan seksual dengan seorang yang mengidap HIV. Yang selanjutnya, alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya. Yang selanjutnya adalah ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Itulah cara penularan HIV atau AIDS. Gejala-gejala penularan HIV atau AIDS yang pertama demam, ya, rasa lemah, lesu, sendi-sendi, rasa nyeri, batuk dan nyeri tenggorokan. Itu gejala awalnya. Yang selanjutnya gejala lanjutannya demam berkepanjangan, penurunan berat badan, kelemahan tubuh yang mengganggu, perkembangan kelenjar di leher, diare atau mencret, batuk, sesak napas, kulit gatal dan becak-becak, merah, kebiruan. Itulah gejala-gejala yang akan yang mirip dengan gejala-gejala yang lainnya. Tapi ini merupakan gejala-gejala yang lanjutan dari gejala awal yang penular HIV. Yang selanjutnya dikendalikan oleh tubuh. Jadi pada tahap ini pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan tenggorokan, kanker kulit, TBC, gangguan susunan saraf. Nah, itulah gejala-gejala yang jika seseorang terkena AIDS atau HIV. Yang selanjutnya perjalanan infeksi HIV dalam tubuh manusia. Ini perjalanannya. Kita simak baik-baik. Yang pertama, kekebalan tubuh menggambarkan tentang fungsi sel darah putih dalam tubuh seorang sebagai sistem kekebalan tubuh dalam menghadapi serangan kuman, virus, dan lainnya. Yang selanjutnya, berbeda dengan virus lain, HIV adalah virus yang tidak mudah dilumpuhkan oleh sel darah putih. Yang selanjutnya, menurut teori yang telah diterima secara luas, HIV menyerang di sel darah putih khusus yang dinamakan CD4 yang berperan menjaga kekebalan tubuh manusia. Nanti ada penjelasannya bahwa CD4 adalah pemimpin yang memegang komando mengatur ketahanan sistem kekebalan tubuh manusia karena kemampuannya yang baik untuk berkomunikasi dengan sel lain. Yang selanjutnya bahwa HIV memakan waktu lama sebelum menampakkan dirinya. Jadi sangat lama sekali sebelum dia menampakkan dirinya sebagai penyakit HIV. Yang selanjutnya bahwa saat ini HIV sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka dimulailah masa inkubasi yang cukup lama, yaitu antara 7 sampai dengan 10 tahun. Masa inkubasi dari suatu penyakit adalah masa antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh, ya, infeksi, sampai mulanya orang tersebut menunjukkan tanda-tanda dan gejala-gejala. Siswa-siswi, fase perkembangan perjalanan HIV dalam tubuh manusia secara umumnya dibagi atas 4 fase. Yang pertama, fase window periode atau periode jendela, ya. Nanti tinggal siswa-siswi membaca saja penjelasannya di bawah. Yang selanjutnya, yang nomor 2, fase asimptomatik atau tanpa gejala. Yang selanjutnya, fase simptomatik atau bergejala. Misalnya fase yang terakhir adalah fase HIV. Siswa-siswi selanjutnya perilaku berisiko tinggi, ya, yaitu wanita dan laki-laki yang berganti-gantian itu risikonya, ya, akan mudah tertular HIV. Yang selanjutnya wanita dan pria guna susila serta berpelanggan mereka atau tina susila yang sering bergonta-ganti pasangannya. Yang selanjutnya orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar seperti hubungan seks melalui bubur atau yang lain-lain sebagainya lah. Yang selanjutnya
penyalahgunaan narkotika dan suntikan. Itu yang mudah sekali berisiko tinggi terkena HIV atau AIDS. Hal-hal yang tidak menular HIV, hal-hal yang tidak menularkan HIV, bersenggolan dengan penyakit itu tidak menular, berjabat tangan tidak menular, penderita HIV bersin atau batuk-batuk di depan kita itu tidak menular, sama-sama berenang di kolam renang itu tidak menular, menggunakan WC yang sama dengan penderita HIV itu tidak menular, melalui gigitan nyamuk dan serangan lain itu tidak menular, ya. Itu hal-hal yang tidak menular jika kita bersenggolan dengan yang penderita HIV. Pencegahan penyakit HIV satu yaitu pencegahan penularan melalui hubungan seksual, nanti tinggal dibaca saja. Dengan yang kedua, pencegahan penularan melalui darah, ada transfusi darah, penggunaan produk darah dan plasma, penggunaan alat suntik dan alat lain dapat melukai kulit. Yang ketiga, pencegahan penularan dari ibu kepada anak, ya. Tinggal dibaca saja penjelasan-penjelasannya. Yang selanjutnya adalah pengobatan penyakit HIV. Yang pertama dengan AJT, Dimibinch. Yang kedua dengan DDI, dideoksi, Nosins. Yang ketiga dengan DDC, di video oxycytidine, ya. Tinggal dibaca saja penjelasannya seperti apa. Yang selanjutnya adalah tes HIV. Tes HIV adalah suatu tes darah yang khusus dipakai untuk memastikan seorang telah terinfeksi HIV atau tidak. Nah, itu bagaimana alatnya, tinggal nanti ada penjelasannya di bawahnya. Nah, ini. Yang selanjutnya macam-macam tes untuk penderita infeksi HIV. Ada tes secara ELISA, engine leakage immunosurveillance assay. Yang kedua dengan tes secara immunoblood atau Western blot, ya. Tinggal dibaca saja penjelasannya di bawahnya. Yang selanjutnya hasil tes PIP, hasil tes positif, ya. Berarti seorang mempunyai antibodi zat anti terhadap virus HIV. Terus yang kedua penjelasannya hasil tes negatif dapat berarti orang tersebut tidak terinfeksi HIV, ya. Terus yang selanjutnya hasil tes ELISA yaitu positif harus dipastikan dengan cara water blood. Dan sedangkan yang selanjutnya hasil tes negatif, maka untuk memastikan tes diulangi lagi setelah 3-6 bulan. Penerapan tes HIV, nanti tinggal dibaca saja, itu penjelasannya ada, keterangan penyebarannya, terus manfaat tes HIV, diketahui tes HIV itu seperti apa, tinggal siswa-siswi membaca-baca saja. Demikian siswa-siswi yang bisa Bapak jabarkan, yang bisa Bapak terangkan secara singkat dan sederhana, tinggal nanti siswa-siswi membaca saja di buku paket yang tertera semuanya penjelasannya. Demikian dari Bapak, mohon maaf jika ada kekurangan. Bapak akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.